hati-hati dengan penyakit ujub, kibr, wal fakhr. Ini bisa masuk melalui harta, sehingga ketika seseorang kaya langsung merasa dia berdiri paling sukses. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku semua yang Allah muliakan, para wali santri yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, sebagaimana yang sering kali saya jelaskan bahwa kitab Bidayatul Hidayah ini adalah pegangan pertama bagi orang-orang yang ingin dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disebut bidayah, yaitu pembukaan. Hidayah adalah petunjuk. Jadi Imam Al-Ghazali ingin dengan buku ini agar kita bersungguh-sungguh memahami bagaimana seharusnya menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah saya baca berkali-kali dari buku ini, ternyata intinya hanya satu, yaitu melembutkan hati. Jadi dari semua pembahasan yang Imam Ghazali jelaskan dalam buku ini adalah bahwa kita tidak mungkin dapat hidayah kalau hati kita tidak lembut. Maka dari sejak awal diajarkan, dibimbing cara bersuci, cara sholat, cara ke masjid, cara berpakaian, cara menjauhi dosa. Itu semua intinya satu, yaitu bagaimana hati ini menjadi lembut. Itu mohon diingat ini, Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anakku semua. Jadi kalau kita di pesantren, sebetulnya kita sedang berjuang melembutkan hati. Kita belajar tawadhu, kita belajar mengutamakan Allah. Kan kalau kita di luar pesantren, kita merasa bebas. Malam sebelum sholat subuh kita merasa nggak ada yang ngontrol, nggak bangun sholat tahajud. Bahkan sholat subuhnya bisa jadi dilakukan setelah matahari terbit. Itu ketika tidak di pesantren. Di pesantren kita terkontrol, kita dibina, diajarin bangun salat tahajud, kita diajak untuk halaqah menghafal Quran, kita dibimbing agar kita belajar ilmu-ilmu alat supaya kita mengerti Al-Quran, mengerti hadis. Itu semua dalam rangka melembutkan hati kita, supaya kita tidak merasa tinggi. Setan kan menjadi setan karena setan ini merasa tinggi, tidak mau diatur oleh Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Setan itu sombong, makanya dia menjadi kafir. Itu. Nah, setiap perbuatan yang merasa tinggi, merasa hebat, merasa hatinya keras, maka itulah yang membuat seseorang menjadi sombong. Maka Imam Al-Ghazali berusaha dengan buku ini ingin supaya setiap kita bersungguh-sungguh melembutkan hati itu.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang ujub, ya, tentang ujub. Ujub itu apa? Ujub itu merasa dirinya paling baik, paling hebat, itu ujub. Kalau dia ahli silat, maka dia ujub dengan silatnya. Maka semua orang lain kecil. Maka dia suka mukul orang lain. Ujub, ingin show, ingin nunjukin. Kalau dia hafiz, pengen nunjukin bahwa dia paling hafiz Quran. Hafiz itu bagus, tapi ketika menjadi ujub maka jadi penyakit. Ingin nunjukin bahwa aku paling hafiz, yang lain lemah. Itu mirip-mirip dengan sombong. Hanya kalau ujub itu tidak dinampakkan ke orang lain. Misalnya dia merasa diri paling soleh, bangun tengah malam sholat tahajud, lalu setelah itu dia mengintip rumah-rumah orang lain, lalu merasa bahwa kayaknya yang paling soleh di kampung ini saya. Itu ujub. Setan masuk di situ. Dia merasa diri paling alim, semua orang lain bodoh. Itu ujub namanya. Dia merasa diri paling hafiz, yang lain semuanya lemah, sehingga merendahkan orang lain. Ujub. Kalau sombong ditunjukkan dalam bentuk perilaku, yaitu dengan mengatakan seperti atau melakukan seperti iblis ketika diperintahkan oleh Allah agar bersujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Kenapa? Dia ngasih alasan. Khalaqtahu min tin, ya, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau telah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Maka dia merasa nggak pantas kalau sujud kepada Nabi Adam, karena dia merasa secara kualitas penciptaannya lebih hebat daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Aku dari api kok, gitu kata iblis. Nggak pantas api sujud kepada tanah, gitu. Ini namanya sombong, al-kibr. Kalau al-fakhr ini show, wal fakhru show. Dia bangga dengan dirinya, busung dada. Misalnya dia ahli bola, dia merasa karena dia merasa hebat bolanya, langsung merasa tidak punya kepentingan dengan yang lain, sehingga dia nggak ikut salat berjemaah karena merasa bangga dengan bolanya, nggak ikut salat berjemaah supaya dibilang ahli bola dan seterusnya. Itu namanya fakhr. Jadi berbangga-bangga diri, busung dada. Ingat nih, bedanya kalau ujub, dia bisa menunjukkan dirinya paling hebat, paling suci, paling soleh saat nggak ada orang, itu ujub. Kalau kibr, di depan banyak orang, sombong. Kalau fakhr, busung dada. Nah, apa kata Imam Ghazali? Fahuwa da'ul udal. Itu semua adalah merupakan penyakit yang paling berbahaya. Fahuwa da'ul udal. Penyakit yang paling berbahaya. Mengapa? Di sini Imam Ghazali menjelaskan, wa huwa nadharul abdi ila nafsihi bi ainil izzi wal isti'dham. Yaitu kenapa dia kok menjadi penyakit? Karena sang hamba memandang dirinya, nadharul abdi ila nafsihi, dia memandang dirinya bi ainil izzi wal isti'dham, dengan pandangan berbangga diri, al-izz, wal isti'dham, dengan pandangan besar diri, ya, jadi membusungkan dadanya, isti'dham, membesar-besarkan dirinya. Jadi makanya dikatakan al-kibr. Al-kibr kan kabir, besar, padahal dia kecil, tapi membesar-besarkan diri. Isti'dham, azim, agung, padahal dia rendah, dia hina.
tapi mengagung-agungkan dirinya. Al-izz. Al-izz dia mulia. Jadi memuliakan dirinya, meletakkan dirinya paling mulia. Nggak pantas aku duduk sejajar dengan satpam. Nggak pantas karena aku direktur. Nggak pantas aku duduk dengan orang lain di lantai yang sama karena aku syekh. Aku harus duduk di atas. Dan seterusnya. Ini namanya bi'ainil izzi wal isti'dham. Dengan pandangan dirinya tuh paling hebat, paling agung. Nah. Terus kalau mandang orang lain, wa ila ghairihi bi'ainil ihtikar wa dzul. Dia memandang dengan penghinaan dan adzul, dan merendahkan mereka. Jadi dia menganggap orang lain rendah, menganggap orang lain hina. Perhatikan, inilah asal muasal penyakit itu. Jadi anak-anakku semua rahimakumullah, hati-hati dengan penyakit ujub, kibr, wal fakhr. Ini bisa masuk melalui harta, sehingga ketika seseorang kaya langsung merasa dia berdiri paling sukses, yang lain gagal. Bisa masuk melalui jabatan, ketika dia menjabat merasa diri paling tinggi sehingga sombong, dolim, menganggap orang lain semuanya rendahan, rakyat jelata, hina. Bisa masuk melalui ilmu, sehingga dia ketika merasa banyak ilmunya lalu memandang orang lain hina, bodoh. Bisa masuk melalui kesolehan, ibadah, sehingga ketika dia ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Quran, lalu dia menganggap dari orang lain kotor, najis, dirinya paling suci, paling soleh. Wah, kalau begitu Pak Ustadz, aku gak mau jadi orang soleh dah. Bukan begitu. Justru kita wajib berjuang menjadi hafiz, tapi jangan ujub, jangan sombong, jangan berbangga-bangga diri. Kita wajib berusaha menjadi orang soleh, tapi jangan ujub, jangan kibar, jangan fakhr. Itu. Jadi kita wajib berjuang jadi orang soleh, jadi orang baik, jadi berakhlak mulia, wajib. Tapi jangan terkena penyakit ujub, jangan terkena penyakit kibar. Kenapa? Karena ujub tadi itu nadharul abdi ila nafsihi bi'ainil izzi wal isti'dham. Dia memandang dirinya dengan pandangan diri paling hebat, paling tinggi, paling agung. Wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqari wa dzulli. Lalu memandang orang lain dengan hina dan rendah. Itu. Seperti apa bentuknya? Bentuknya kata Imam Ghazali, wa natijatuhu al-lisan. Nampak dari ucapan dia, natijatuhu itu bentuknya atau refleksinya atau penampakannya al-lisan ketika dia ngomong. Gimana ketika dia ngomong? Ketika dia ngomong, dia itu selalu ngomongin dirinya sendiri, ana. Itu. Jadi ini aku ngerjakan ini. Makanya kalau kita jadi penceramah misalnya, jangan biasakan menceritakan diri sendiri. Ya, jangan biasakan menceritakan diri sendiri. Ya. Nah, untuk itu dibutuhkan ilmu. Semakin luas ilmu seseorang, maka dia akan semakin tidak suka menceritakan diri sendiri. Karena dia akan menceritakan Nabi, menceritakan para sahabat. Kebalikannya, semakin sempit ilmu seseorang, maka dia akan semakin banyak menceritakan dirinya sendiri. Itu ana. Nah gitu. Dari situ kemudian muncul penyakit namanya al-ujub wal kibr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man.
Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAD Institute. Pesantren FAD ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.